Perkenalkan, nama saya adalah Feris Baisal Terjati. Saya berasal dari jurusan Arsitektur Bangunan Gedung dan saya berasal dari kelas 6A. Dan tugas kali ini adalah membangun sekolah menengah kejuruan atau SMK. Dengan dosen pembimbing kami adalah Pak. Dan kelompok saya ini terdiri dari saya sendiri, Feris Baisal Terjati, dan juga Arya, dan juga ada Muharir. Dan untuk desain yang dipilih dari Dena ini adalah Dena dari Arya. Dari pembagian tugasnya, untuk dari saya terkena pembagian tugas yaitu berupa utilitas. Dimana utilitas ini terdiri dari bagian tata udara, lalu bagian kelistrikan atau elektrikal, itu menyangkut titik lampu, stok kontak, dan lain-lain. Lalu juga ada bagian perpipaan yaitu berupa air bersih, air kotor, dan juga perpipaan untuk jaringan pemadam kebakaran. Baiklah, kita akan lanjut ke bagian gambar kerja, yaitu gambar kerja yang saya gambar sendiri, yaitu gambar kerja di bagian utilitas. Kita lanjut ke bagian yang pertama, yaitu bagian air kotor. Di mana bagian air kotor ini di bagian bangunan depannya, yaitu bangunan depan yang berfungsi untuk ruang guru, ruang kepala sekolah, dan lain-lain. Itu terdapat 4 WC. Dan di 4 WC itu terdapat 1 septic tank dan 1 shaft untuk menampung pipa-pipa yang ada, yaitu pipa berupa pipa air wastafel dan juga pipa air tinja. Dan untuk di lantai 2, itu lantai 2 juga memiliki sistem yang sama, yaitu pipa air shaft dan juga tipe air kotor atau air tinja untuk di bagian shaftnya. Untuk di bagian aula, di bagian aula lantai 1 itu di bawahnya itu terletak sebuah parkiran, di mana kita tidak bisa meletakkan sembarangan untuk septic tanknya dan juga untuk shaftnya. Di mana shaftnya ini terletak di bagian sebelah atas atau di bagian kiri jika dari tampak gambarnya, dan itu berjarak sekitaran 1 meteran. Dan yang membuatnya sedikit kesulitan itu adalah tingkat kemiringannya yang harus diatur agar untuk bagian tinjanya itu tidak mampet atau tidak tersumbat. Sedangkan untuk air kotor itu pasti akan aman dan lancar untuk bergeraknya. Lalu kita akan lanjut di bagian aulanya. Di bagian aulanya, WC-nya yang terletak itu ada di sebelah atas kiri dengan 1 shaft. Dan 1 shaft ini menampung 2 jenis pipa untuk 4 WC dan 4 wastafel. Lalu kita lanjut lagi ke bagian kelas. Untuk di bagian kelas TBO di lantai satunya, di lantai satunya ini terdapat shaft dan juga terdapat septic tank, di mana shaft dan septic tank ini terletak berdekatan, bahkan hampir berdampingan. Di mana untuk septic tank ini terletak di belakang kelas dan juga di belakang WC. Karena terletaknya di belakang kelas, maka untuk bagian tangki udaranya itu diletakkan agak di sebelah kanan dikit, itu sebelah sini, agar untuk menghindari masuknya udara septic tank ke dalam kelas. Lalu untuk di bagian shaftnya sama seperti bagian lainnya, itu cuma menampung 2 aliran pipa air kotor, yaitu pipa air kotor untuk wastafel dan juga pipa air kotor untuk tinja. Nah, kita lanjut lagi untuk ke bagian kelas lantai 2-nya, yaitu TBO lantai 2. TBO lantai 2 ini memiliki sistem yang sama, yaitu cuma menampung air shaft, memiliki sistem yang sama, dimana cuma menampung 2 tipe pipa air kotor, yaitu air kotor untuk tinja dan juga air kotor untuk wastafel. Di lantai 3-nya juga sama, memiliki sistem yang sama. Lanjut ke kita lanjutkan ke bagian kelas TKRO. Di bagian kelas TKRO untuk septic tanknya itu terletak di sebelah kiri, dimana untuk septic tanknya ini berdekatan dengan tangga, sehingga harus diletakkan sedikit jauh lebih dalam untuk menghindari terbenturnya dengan slope. Sama juga seperti yang di aula juga begitu, karena terletak di bagian depan itu berbenturan dengan bagian terasnya. Jadi itu harus dimasukkan sedikit lebih dalam atau
disambungkan dengan slopnya, tapi karena kesepakatan kami meletakkannya jauh lebih dalam untuk di bagian teras, dan untuk di bagian kelas ini, kelas TKRO, dimana untuk bagian air kotor ini untuk serve di TKRO memiliki sistem yang sama juga, yaitu menampung dua sistem pipa air kotor untuk tinja ya, lalu dan pipa air kotor untuk wastafel. Lalu kita lanjut lagi ke bagian TBSM, dimana untuk bagian TBSM ini untuk bagian safety tanknya itu terletak di bagian atas sebelah kiri, dan untuk bagian shaftnya juga sama, dan untuk peletakannya itu sedikit jauh sehingga harus menyambungkan pipa itu melewati tangga dulu, dimana alirannya akan berubah seperti ini dan juga ini. Dan sistem penampungannya juga sama, yaitu menampung dua pipa air kotor, yaitu pipa air kotor untuk shaft, yaitu pipa air kotor untuk air tinja, dan juga pipa air kotor untuk wastafel. Kita lanjut lagi untuk di bagian TKRO lantai 3. Untuk di lantai 3 ini sama, memiliki sistem yang sama juga. Kita lanjut lagi ke bagian TBSM, juga memiliki tipe yang sama. Nah, untuk di bagian kantin ini, untuk bagian air kotor yang tidak berbahaya, karena menggunakan bekas cucian yang tidak terlalu bahaya, itu akan ditampung di bagian sini, lalu disalurkan. Untuk air kotor di bagian lab fisika dan kimia itu tidak terdapat air kotor, cuman kami tetap menyediakan di bagian sebelah sini untuk disalurkan ke bagian drainase di bagian belakang sini. Untuk di bagian lab fisika, kimia, dan komputer, ini tidak terdapat jaringan air kotor, dikarenakan sistem penggunaannya yang rata-rata menggunakan bahan yang tidak perlu disalurkan ke bagian air kotor, tapi bahan yang sekali pakai langsung dibuang, sehingga buangnya langsung ke bagian tempat pembuangan sampah. Lalu untuk di bagian musola, lantai 1, untuk di bagian air kotor ini terdapat di bagian sebelah kanan. Ini dari tempat wudhu, di mana tempat wudhu ini disediakan ada 10 tempat wudhu, di mana tempat wudhu ini langsung berjejer, di mana tempat wudhu di bagian perempuan itu di bagian dalam dan bagian laki-laki di bagian depan. Dan untuk saluran air kotornya itu mengalir dari bagian depan hingga ke belakang, lalu ditampung di bagian belakang sini. Lalu ini adalah gambar untuk musola lantai 2, di mana tidak terdapat sistem air kotor, cuma terdapat tangki air saja. Lalu kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu bagian perpustakaan. Untuk bagian perpustakaan ini tidak terdapat sistem air kotor, karena di bagian perpustakaan berisi sebuah buku-buku, sehingga untuk makanan dan minuman itu dilarang. Lalu kita lanjut ke bagian air kotor berikutnya. Untuk bagian air kotor ruang teori TKRO, ini tidak terdapat sistem air kotor. Untuk TKRO untuk di bagian ruang teori TKRO yang di lantai 1 juga, ini terdapat satu lantai terdapat WC, di mana WC ini memiliki sistem air kotor, yaitu terdapat safety tank dan juga shaft. Dan shaft ini juga menampung dua sistem air kotor, yaitu air kotor untuk tinja dan air kotor untuk wastafel. Dan untuk bagian, dan ini dia adalah detail untuk safety tank, di mana safety tank yang kami gunakan itu ada dua tipe, yaitu tipe 90x3 sama terdapat dua tipe, yaitu tipe 9x3 dan juga tipe 6,95 dikali 3,7. Dimana untuk tipe yang pertama ini, untuk di tipe pertama ini terletaknya itu di bagian belakang atau kelas TKRO. Untuk di bagian tipe pertama ini, yang tipe memanjang ini 9x3, itu terletak di kelas TBO, mana itu untuk
mudahkan pergerakan lajunya mobil karena itu dibuat lebih panjang agar tidak memakan jalur untuk pergerakan mobil. Lalu untuk di bagian detail safety tank yang kedua ini terletaknya itu di bagian WC-WC yang tidak terlalu berpengaruh di bagian perjaluran pergerakan kendaraan, karena dia makanya itu dibuat kecil dan melebar. Lalu ini adalah potongan dari sistem perairannya, yaitu dimana safety tank ini adalah detail dari potongannya, yaitu dimana kami itu memotong pas di bagian WC, yang mana itu akan menampakkan sistem air kotor untuk bagian tinja. Untuk di bagian tinja ini itu dapat bisa dilihat dia akan masuk dari bawah sini hingga mengalir dan lalu masuk ke safety tank. Untuk kemiringannya sendiri kami pakai itu ada kemiringan hampir 30 derajat, karena untuk mempermudah gerak lajunya kotoran agar tidak mampet di bagian tikungan-tikungannya. Lalu kita lanjut, inilah dia jaringan pemadaman kebakaran, dimana untuk di bagian gedung depan, ini di bagian shaftnya ini memuat pipa untuk jaringan pemadam kebakaran, yang dimana untuk pipa di lantai 1 ini alirannya mulai dari bagian lorong depan dan juga untuk bagian kelas-kelas dan juga ruang guru, dimana untuk bagian lorong depan ini terdapat beberapa sprinkler untuk menyemprotkan air agar dapat memadamkan kebakaran dan juga mengamankan jalan untuk bagi mereka yang terjebak dan ingin keluar dengan aman. Lalu di bagian lantai 2 ini sama, untuk bagian shaftnya ini menampung dari bagian sini hingga ke sini. Lalu kita lanjut untuk di bagian pemadam kebakaran di gedung aula. Untuk di gedung aula, di bagian lantai dasarnya yang merupakan tempat parkiran tidak terdapat jaringan apapun selain shaft yang berfungsi untuk menyalurkan air untuk jaringan pemadaman kebakaran. Dan ini dia bentuk bagian aulanya yang terletak di lantai 2, di mana jaringan pemadam kebakarannya itu akan memutar dari shaft ini, dia akan masuk ke bagian kiri lalu menyalurkannya hingga ke bagian gudang, dan lalu dari bagian gudang itu akan menyalurkan lagi juga keluar, yaitu ke bagian jalur pergerakan manusia agar untuk mengamankan jalur keluarnya agar tidak terkena api. Lalu kita lanjut untuk di bagian kelas. Untuk di kelasnya ini, di bagian kelas 1 ini itu jaringan pemadam kebakarannya itu dari itu mengalir melalui WC. Bagian WC kami letakkan. Untuk di bagian WC ini kami meletakkannya agar untuk mencegah jika siswa-siswi untuk merokok di bagian WC, karena di bagian WC ini terdapat sistem smoke detector dan juga sistem sprinkler. Dan untuk alirannya sendiri dari shaft menuju ke lorong, dan dari lorong itu akan terdapat berapa itu, dan juga dari shaft itu menuju ke kelas. Dan kita lanjut juga untuk di lantai 2 nya itu juga sama, memiliki sistem yang sama, yaitu dari shaft pipanya mengalir dari ruang WC dan juga mengalir dari sistem pipanya juga sama dari shaft lalu menuju ke WC lalu menuju ke lorong. Dan untuk yang di kelas, dari WC itu berbelok ke bagian kelas seperti ini. Lalu kita lanjut, ini untuk bagian lantai 3 nya juga memiliki sistem yang sama, dan ini dia adalah sistem kebakaran untuk di bagian ruang teori. Untuk di bagian ruang teori TKRO ini memiliki sistem yang sama, tapi cuman alat jalur pipanya itu sedikit berbeda. Dan ini dia ruang teori untuk TKRO. Ini ruang teori 2 di lantai 1, dimana ini mengarah dari ruang teori 2, dimana alirannya itu bujur dari sini. Ini terpotong nih, dan dia bujur hingga 4 baris hingga berhenti di ujung, dimana karena di ujung TKRO ini tidak ada bangunan lagi, jadi untuk jaringannya itu berhenti sampai situ saja. Yang ini untuk jaringan air TKRO di lantai 2,
Ini dia jaringan TKRO di lantai 1. Ini dia jaringan TKRO di kelas 1. Inilah jaringan Inilah jaringan pemadam kebakaran TKRO di kelas 2. Dimana di bagian kelas 2 ini jaringannya itu masuknya air dari pipa itu masuk dari jaringan kelas teori TKRO yang pertama. Dimana untuk bagian kedua ini masuknya itu dari bagian depan, lalu bujur hingga ke bagian kelas TKRO hingga kelas TKRO 3. Dan sistemnya ini adalah begini. Dan kenapa di bagian tangga ini dia diberikan jaringan pemadam kebakaran? Karena sini sudah bagian jalur keluar. Jadi murid-murid akan langsung keluar ke sini. Tapi tetap akan diberikan smoke detector di sini nantinya. Untuk di lantai 2 ini juga sama, memiliki sistem yang sama seperti ruang teori TKRO yang kedua itu memiliki sistem sama dengan yang di lantai 2. Lalu ini dia ruang TKRO yang di lantai 1 yang bagian pertama. Di bagian pertama ini aliran air itu mengalir dari shaft menuju ke kelas, lalu menuju lagi ke bagian kelas teori 2, di mana aliran pemadam kebakarannya ini bersistem seperti ini. Kita lanjut ke bagian kelas. Bagian kelas juga sama, memiliki sistem pemadam kebakaran yang sama, yaitu dari shaft menuju ke WC, dari WC menuju ke lorong, dan juga ada yang dari WC menuju ke kelas. Ini adalah sistem pemadam kebakaran untuk bagian gedung TBO. Di bagian TBO, di bagian kelasnya, sistem pemadam kebakaran ini memiliki alur yang sedikit berbeda, di mana alurnya itu dari shaft menuju ke WC, lalu dari WC menuju lagi ke kelas, dan di kelas itu dia akan langsung bergerak ke bagian lorong, dan dari lorong itu masuk lagi ke bagian ruang inspektur atau dosen, dan bagian dosennya akan berhenti di situ. Lalu untuk bagian teorinya ini akan menyalur lagi ke bagian ruang teori, lalu akan mengalir lagi ke bagian ruang praktek lainnya. Untuk di bagian lantai 2-nya juga sama seperti lainnya. Jaringan adalah ruang TKRO di lantai 1. Untuk di bagian kelasnya, dan ini adalah ruang TKR di bagian lantai 1 untuk di bagian kelasnya. Dan sistem pemadam kebakarannya ini terbagi menjadi jalur seperti yang lainnya, yaitu jalur yang tapi bedanya ini jalurnya langsung ke kelas dan juga langsung ke WC. Untuk jaluran yang paling utamanya itu adalah jalur ke kelas, lalu menuju lagi ke bagian lorong. Untuk bagian WC itu hanya langsung menuju ke WC, tidak menyambung seperti yang lainnya yang langsung menyambung ke lorong juga. Ini bagian lantai 2, dan ini adalah lantai 3. Ini adalah dan ini adalah jaringan pemadaman kebakaran untuk perpustakaannya. Di perpustakaannya ini, jaringan airnya itu masuk dari lorong ke dalam perpustakaan. Di dalam perpustakaan ini terletak hanya ada 3 baris. Kenapa kok sedikit? Cuma 3 baris saja, karena mengingat beberapa buku yang mudah kebakar, hanya ada 3 sistem pipa. Dan ini dia untuk bagian kelas TKRO. Dan ini dia untuk bagian teori TKRO. Di bagian teori TKRO ini, sistem pengairannya itu sama, yaitu masuk dari shaft, mengalir ke bagian WC, dan dari WC mengalir ke bagian ruang teori. Dan ini adalah sistem pemadam kebakaran untuk di bagian lab. Untuk lab
fisika, komputer, dan kimia. Untuk di bagian 3 lab ini terdapat masing-masing ada 3 jalur untuk jalur pipa pemadam kebakaran dengan jarak dengan jarak 1,5 meter. Lalu ini adalah sistem pemadam kebakaran untuk di bagian kantinnya. Untuk di bagian kantin yang menggunakan kompor lebih cenderung memiliki kemungkinan kebakaran, sehingga dibayarkan juga sistem pemadam kebakarannya, dimana jalurnya itu masuk dari bagian sini, turun langsung mengalir ke bagian sini. Lalu ini adalah untuk ruang TBO, untuk ruang prakteknya. Ini jalur alirannya itu dari sebelah kiri, itu dari shaft, dan juga yang dari lorong. Itu dari lorong ini karena ruang teori dan ruang prakteknya itu di itu berdekatan, karena jadi langsung disambung saja untuk bagian intinya. Karena gedung-gedung kami ini banyak yang dilatasi sehingga berdekatan, jadi untuk jaringan pipanya itu untuk bangunan yang berdekatan yang tidak terlalu jauh, pipanya itu akan langsung disambungkan saja. Dan untuk yang jauh, pipanya itu akan terpotong dan akan langsung masuk ke bagian shaft yang baru atau bagian jaringan yang lain yang terpisah dari yang lainnya. Untuk di bagian ruang TBO ini dia tergabung dengan bagian ruang untuk di bagian teori TBO ini dia tergabung dengan bagian kelas bagian kelas TBO juga, sehingga jaringannya itu bisa memiliki satu jaringan. Lalu kita lanjut, ini adalah lantai 2-nya, dan ini adalah ruang-ruangannya, ruang komponennya. Ini adalah ruang pipa, dan ini adalah ruang untuk panelnya. Dan ini adalah ruang penampungan air sementara sebelum dipindahkan ke bagian penguinnya. Untuk di bagian penampungan air sementara ini, dia akan menampung dan lalu disalurkan lagi. Disalurkan ke bagian pipa-pipa lainnya hingga ke bagian shaft. Dan ini ada ruang teori TKR lantai 1. Ini adalah ruang teori TKR lantai 2. Di mana pipanya ini berasal dari shaft yang berasal dari ruang teori TKR untuk di lantai 2-nya. Dan ini adalah pemadam kebakaran untuk musola. Ini adalah di lantai 1-nya, di mana aliran airnya itu berasal dari tangki sebelah kanan, yaitu mengalir dari tangki sebelah kanan mengalir ke sini. Dan ini juga adalah musola pemadam kebakaran di lantai 1-nya. Ini adalah potongan detailnya untuk bagian dan ini adalah potongannya untuk bagian jaringan pemadaman kebakaran, di mana dari ini adalah untuk penampungan air atau septic tank atau penguin lah kita nyebutnya. Itu akan disalurkan dari septic tank, disalurkan ke bagian kelas-kelas. Dari alur pipanya itu dari WC disalurkan ke kelas, dan juga dari WC hingga ke lorong untuk bagian lorong-lorong pergerakan atau sirkulasi. Dan kenapa untuk bagian tangga ini tidak terdapat jaringan kebakaran? Karena letak kami memotongnya itu pas-pasan di tangga, sehingga untuk bagian kebakaran itu tidak nampak. Dan ini adalah tabel keterangannya. Untuk tabel keterangannya ini terdapat beberapa jenis pipa. Untuk pipa air bersih dengan tipe AW itu berdiameter 2 inci. Lalu untuk pipa air kotor itu berukuran 3 inci. Dan pipa untuk septic tank sama juga 3 inci. Dan pipa untuk
air pemadam kebakaran itu 3 inci, dan total untuk sprinklernya itu berjumlah 950 unit untuk di semua ruangan dan semua lorong yang ada. Baiklah, kita lanjut ke bagian utilitas lainnya, yaitu di bagian utilitas jaringan air bersih. Di jaringan air bersih ini tidak terlalu jauh beda dengan dari jaringan pemadam kebakaran, di mana airnya sendiri berasal dari dua sumber tempat, yaitu jaringan dari pompa dan juga jaringan dari septic tank yang menampung air hujan. Dan untuk di jaringan air bersih ini berfungsi untuk digunakan sebagai untuk membasuh tangan di wastafel, dan juga untuk di bagian kantin terutamanya, lalu dan juga untuk di bagian toilet. Lalu kita lanjut. Baiklah, kita masuk ke bagian jendela gambar kerjanya. Untuk di bagian jendela gambar kerja ini kita langsung mulai di bagian tapak depannya atau bagian bangunan utama yang berfungsi sebagai ruang guru dan ruang kepala sekolah dan ruang staff lainnya. Itu di bagian ruangan depan atau utama ini terdapat 4 toilet dan 2 wastafel, yaitu toilet umum ya, di mana saluran airnya itu berasal dari pipa air, itu mengalir dari bagian kiri ke dalam saf, lalu masuk ke bagian saf, lalu dialirkan ke toilet. Lalu untuk di bagian lantai 2-nya, untuk jaringan air bersih ini, masuk dari saf sama seperti di bagian tapak depan. Sama untuk di bagian lantai satunya, di bagian bangunan utama, yaitu dari saf, masuk ke bagian toilet dan bagian wastafel. Untuk di bagian ruang-ruang lainnya itu tidak terdapat jaringan air bersih lainnya karena berfungsi sebagai ruang kepala sekolah, kantor guru, dan ruang-ruang staf lainnya. Dimana toilet ini adalah bukan toilet umum, melainkan toilet khusus untuk staf-staf. Lalu kita lanjut ke bagian aula. Di bagian aula di lantai 1 ini tidak terdapat WC, cuma terdapat jaringan air bersih, yaitu berupa aliran saf yang dari bagian tempat penampungan mengalir ke bagian saf, lalu naik ke atas hingga ke lantai 2. Di lantai 2 itu akan dialirkan ke bagian wastafel dan juga ke bagian WC, di mana WC-nya sendiri itu terdapat 4 buah dan wastafelnya terdapat 4 buah. Lalu untuk di bagian perpustakaan, di perpustakaannya ini tidak terdapat jaringan air sama sekali. Jaringan air yang terdapat itu adalah jaringan air untuk pemadam kebakaran. Untuk lainnya itu tidak ada, termasuk air kotor dan lainnya. Lalu untuk di bagian kantin, kantinnya terdapat jaringan air bersih. Itu dari bagian tengah sini, yaitu mengalir dari pipa PDAM, lalu masuk ke bagian ruang-ruang lainnya. Lalu ada juga dari air hujan, yaitu masuk ke septic tank atau penguin di atas bangunan, lalu turun dan mengalirkan ke bagian sini yang akan ditempatkan sebagai tempat kantin untuk mencuci piring dan lain-lainnya. Lalu untuk di bagian gedung praktek TBO lantai 1 ini tidak terdapat jaringan apapun, jaringan airnya tidak terdapat. Lalu di lantai 2 juga sama, tidak terdapat jaringan air apapun. Di bagian lab fisika, kimia, dan komputer tidak dapat jaringan air apapun kecuali di bagian lab fisika dan lab kimia. Itu terdapat jaringan air, yaitu berupa jaringan air bersih yang berupa wastafel, yaitu di bagian pojok kanan dua-duanya, untuk bagian lab fisika dan kimia. Ini berfungsi untuk membilas tangan sesudah menggunakan zat kimia dan lain-lainnya. Lalu untuk di bagian ruang praktek TPSM di lantai 1 ini tidak terdapat jaringan air apapun. Di lantai 2 juga tidak terdapat jaringan air apapun. Dan untuk di bagian kelas teori TBSM, di bagian kelas teori TBSM ini terdapat jaringan air, yaitu berupa saf dan jaringan air yang masuk yang dari sini, dari depan sini, ini agak potong ya. Lalu masuk ke bagian toilet dan juga dialirkan ke bagian lainnya, yaitu berupa wastafel dan toilet. Lalu kita lanjut di lantai 2 memiliki sistem yang sama. Di lantai 1 dan di lantai 3 juga sama, memiliki sistem perpipaan yang sama karena bangunan kami itu merupakan bangunan tipikal. Lalu untuk di bagian ruang teori untuk di TBO, teori TBO memiliki sistem yang sama, yaitu air mengalir dari belakang bangunan langsung menuju ke bagian saf,
dan dari bagian saf dialirkan ke bagian WC dan juga wastafelnya. Di lantai 2 dan lantai 3 memiliki sistem yang sama juga seperti di lantai 1. Dan kita lanjut lagi ke ruang teori TKRO. Di ruang teori TKRO ini memiliki sistem perairan yang sama, dialirin dari PDAM dan juga dialiri dari air hujan yang ditampung di bak atau tangki air atau penguin lah kita sebutnya. Itu masuk ke dalam shaft lalu dialirkan ke bagian WC dan juga ke bagian dan juga dialirkan ke bagian wastafel. Dan sistemnya juga sama, yaitu di lantai 2 dan lantai 3 itu memiliki sistem sama perairannya melalui shaft ke toilet dan juga ke wastafel. Dan untuk di kelas-kelasnya itu tidak terdapat bagian jaringan perairan. Lalu kita lanjut ke bagian berikutnya, itu di bagian ruang teori TKRO. Ini di lantai satunya ini tidak terdapat apa-apa, kecuali di bagian ruang TKRO di kelas satunya atau di bangunan pertama. Bangunan pertama ini berdekatan dengan WC, sehingga dia memiliki sistem perairan, tapi cuma di bagian WC. Di bagian WC-nya ini, sistem perairannya ini sama memiliki bangunan, yaitu dari shaft menuju ke WC dan ke wastafel. Lalu untuk di bagian TKRO gedung yang ketiga, ini tidak memiliki jaringan apapun. Lalu untuk gedung praktek TKRO di lantai 2, untuk di lantai 2 ini tidak memiliki jaringan apapun, sama seperti di lantai satunya, karena kami tidak memilikinya. Lalu hanya ada sistem perairan air bersihnya, itu pun cuma di toilet untuk di gedung teori ini. Lalu untuk di musola aliran airnya itu berasal dari PDAM dan juga dari tangki, di mana dari air PDAM ini dia akan dialirin ke tangki, lalu baru dialirin lagi ke bagian tempat duduknya, di mana alirannya ini berupa begini. Ini dari tangki, lalu belok ke ini dari PDAM, lalu belok ke bagian tangki, lalu belok naik ke bagian tangki air, di mana tangki airnya terletak di bagian berdekatan dengan lantai 2-nya. Sedangkan aliran berikutnya itu adalah aliran air untuk menuju ke bagian kelas-kelas lainnya. Dan untuk tempat wudhunya itu berasal dari air tangki, jadi air tangkinya itu turun sehingga dapat merata ke setiap tempat wudhunya. Dan tempat wudhu yang disediakan itu berjumlah dan tempat wudhu yang disediakan itu berjumlah 10, di mana aliran airnya itu berasal dari ini pipa sini, turun dari pipa sini mengalir hingga ke ujung. Dan ini adalah musola di lantai 2, di mana tidak terdapat tempat wudhunya hanya terdapat di lantai 1 saja. Lalu untuk di bagian tangki airnya, ini dia tangki airnya terletak di bagian dia di gambar lantai 2. Lalu ini adalah gambar peletakan tangki air. Untuk di bagian kantin, tangki airnya terletak di bagian sini. Dia terletak dia terletak di atap daknya. Lalu ini adalah tangki air di bagian ruang teori. Dan untuk di ruang teori ini, tangki air di kelas TKRO ini terletak di sebelah kanan, yaitu berjumlah 2 buah sesuai dengan perhitungan kami. Lalu perairannya atau detail perairannya, di mana airnya itu mengalir dari atas dan juga dari bawah. Untuk yang dari bawah ini berasal dari PDAM, mengalir ke atas, lalu disalurkan lagi ke bagian tempat toiletnya. Lalu ada juga di bagian untuk tempat penampungan air sementara, yaitu air hujan. Tapi jika musim kemarau, air dari PDAM akan dialirkan ke bagian atas atau ke bagian tingginya untuk penampungan air selain di tempat penampungan air yang sudah disediakan. Dan kita lanjut lagi ke bagian selanjutnya, yaitu bagian penangkal petir. Di bagian penangkal petir ini, di bagian ruang praktek TKRO, penangkal petirnya ini terletak di 3 titik, yaitu di titik pertama, titik kedua, titik ketiga. Dan dimana dari titik ketiga, titik kedua, dan titik pertama ini dialirin ke bagian kiri atas, lalu disalurkan ke bagian tanah. Untuk di bagian teori TBO,
Untuk bagian teori TBO ini juga sama, memiliki 3 titik yang dialirkan ke bagian kiri atas dan lalu dialirkan ke bawah tanah. Untuk di TBSM juga memiliki sistem yang sama, itu alirannya itu berupa dari sini. Kita lanjut di bagian penakalan Kita lanjut di bagian rencana penakalan listrik. Kita lanjut di bagian penakalan petirnya ini. Di bagian rencana penakalan petir ini, untuk di bagian gedung PKRO terdapat 3 penangkal petir yang disalurkan ini ke belakang. Dan untuk gedung perpustakaan terdapat 2 penangkal petir. Di gedung teori TKRO terdapat 3 penangkal petir. Dan untuk di bagian perpustakaan dan untuk di bagian kantinnya terdapat penangkal petir. Lalu kita lanjut lagi di bagian gedung TKRO. Untuk bagian ruang prakteknya ini terdapat 3 penangkal petir di setiap bangunannya. Lalu kita lanjutkan ke bagian ruang praktek TPSM. Di ruang praktek TPSM ini terdapat 2 penangkal petir. Dan untuk penangkal petir gedung utama ini terdapat 4 penangkal petir, yaitu di bagian depan sini dan 3-nya di bagian belakang secara merata. Dan dialirkannya melalui dan petir yang menyambar akan dialirkan dan disimpan di bagian belakang kanan atau di bagian yang mengarah ke bagian kelas. Kenapa tidak mengarah ke bagian depan? Ini di bagian depan itu terdapat kendaraan yang mengakibatkan kemungkinan terjadinya sambaran petir dalam muatan yang besar sehingga alirannya itu dapat mengenai kendaraan dan sehingga mengakibatkan kebakaran atau ledakan. Lalu kita lanjut ke bagian berikutnya. Untuk di bagian berikutnya ini, di bagian penangkalan petir TBO, ruang prakteknya ini di ruang praktek TBO ini terdapat 2 atap dan di setiap atapnya ini terdapat 2 penangkal petir. Jadi total penangkal petir untuk ruang praktek TBO ini ada 4 dan arah alirannya itu dan arah arusnya yang dialirkan nanti itu mengarahkan ke belakang. Jadi tutupannya di belakang sini. Lalu kita lanjut ke bagian berikutnya. Untuk di bagian berikutnya ini adalah gedung aula. Untuk bagian gedung aula ini penangkal petirnya itu terdapat 2 buah dan dialirkan ke bagian depan sini. Kenapa tidak di bagian belakang sini? Karena di bagian belakang sini rata-rata adalah ruang parkiran untuk mahasiswa. Karena di bagian belakang sini adalah ruang parkiran untuk siswa dan siswi yang menggunakan kendaraan bermotor. Yang pastinya sudah harus menggunakan SIM. Dan di bagian bawah ruang aula juga terdapat parkiran yang mengakibatkan kemungkinan terjadinya arus secara besar dan menyambar kendaraan itu cukup tinggi. Lalu kita lanjut ke bagian berikutnya. Untuk bagian berikutnya adalah bagian untuk gedung lab fisika, kimia, dan komputer. Di bagian lab ini terdapat 2 penangkal petir, yaitu di bagian depan, di bagian kiri dan kanan. Karena bentuk bangunannya itu adalah bertingkat seperti ini. Jadi untuk di bagian labnya ini alirannya akan langsung mengarah ke sini, yaitu mengarah ke bagian depan sini. Lalu disambung lagi dengan bagian perpustakaan yang nyambung dari bagian bawah ke sini. Lalu kita lanjut untuk di bagian musola. Untuk di bagian musola ini terdapat 1 penangkal petir, yaitu bagian atas kubah yang dialirkan ke bagian belakang. Dan ini adalah terdapat penangkal petirnya, di mana ada besi dengan berdiameter 1 cm, dan juga ini adalah alirannya, dan dia akan masuk ke model bagian atap, lalu disalurkan ke bagian lain dan lalu disalurkan ke bagian bawah. Dan untuk detail bagian 2 adalah detail saluran untuk ke bagian ke tanahnya. Untuk alurnya ini berdasarkan dari bagian atas bangunan ke bawah, lalu disalurkan lagi ke bagian kotak safety-nya atau kotak pengaman agar tidak terjadinya arus berlebih sehingga mengakibatkan korban jiwa. Dan besar kotak pengamannya ini adalah 60 cm dikali 55 cm dengan kedalamannya itu adalah 60 cm, di mana dia akan langsung mengalirkan ke bagian tanah. Dan untuk panjangnya ini adalah 2 meteran.
dan untuk panjangnya ini adalah 1,5 meter. Lalu kita lanjut lagi. Kita lanjut sekarang ke bagian elektrikal. Untuk bagian elektrikal lantai 1 di bagian gedung utama, kita lanjut ke bagian gedung elektrikal. Karena gedung kami merupakan gedung tipikal, jadi untuk bagian elektrikalnya rata-rata memiliki arus atau modeling yang sama. Seperti ini di bagian gedung utama. Untuk di bagian gedung utama ini, di bagian ruang guru, terdapat 3 lampu dan 2 smoke detector. Dengan peletakan stok kontak itu terletak di sini. Dan untuk di bagian ruang wakil kepala sekolah, terdapat 2 lampu pijar dan stok kontaknya terletak di sini. 2 lampu pijar dan 1 smoke detector. Untuk bagian ruang kepala sekolah, sama mendapatkan 2 lampu dan 1 lampu sama mendapatkan 2 lampu dan 1 smoke detector. Untuk di bagian UKS juga sama mendapatkan 2 buah lampu dan 1 smoke detector. Untuk di bagian WC juga sama. Untuk di setiap WC-nya mendapatkan 4 lampu pijar. Untuk di setiap 4 WC, di satu WC-nya mendapatkan 1 lampu pijar, dan untuk di bagian setiap WC mendapatkan 1 smoke detector dan mendapatkan 1 lampu untuk menerangi area wastafel. Dan untuk di setiap lorong ini terdapat lampu-lampu pijar, di mana stok kontaknya melalui jaluran sini. Dan ini adalah stok kontaknya, dan ini adalah stok kontak manual untuk pemadam. Ini adalah alarm manual untuk pemadam kebakaran. Dan satunya lagi adalah bel untuk membunyikan alarm pemadam kebakaran. Lalu kita lanjut untuk di bagian berikutnya, itu di bagian aula depan di lantai 2-nya. Untuk di bagian aula depan lantai 2, dia memiliki hal yang sama. Dia memiliki model jaringan yang sama. Dimana jaringannya ini seperti ini. Dimana untuk di bagian ruang rapatnya terdapat 2 smoke detector dan terdapat 4 buah lampu. Untuk di bagian ruang staffnya, di setiap ruangannya itu terdapat 2 lampu pijar dan 1 smoke detector. Untuk di bagian WC-nya ini memiliki jumlah lampu dan smoke detector yang sama seperti di lantai 1-nya. Lalu kita lanjut di bagian berikutnya, yaitu di bagian gedung aula. Di bagian gedung aula ini, di lantai 1-nya ini, karena merupakan tempat parkiran, tidak diberikan titik lampu, karena asumsi kami adalah yang berparkiran di sini ini adalah mahasiswa dan orang tua murid yang hanya datang sebentar saja, tidak sampai malam. Lalu kita lanjut ke bagian berikutnya. Untuk di bagian berikutnya, untuk di bagian aula lantai 2-nya atau di bagian ruang aulanya, untuk arus listriknya ini terdapat dari bagian sini, itu mengalir dari juga bangunan depan karena bangunan aula. Dan untuk di gedung aula ini dia juga terdapat stok kontak sendiri karena dia gedung berbeda. Untuk stok kontaknya sendiri terletak di sini, dan untuk alarm manualnya ini terletak di bagian sini di samping bel untuk pemadam kebakaran. Dan untuk di bagian lorong terdapat beberapa lampu pijar dan berjarakan paling tidak 1 hingga 2 meteran. Berjarakan paling tidak 1 meter lebih hingga 2 meter lebih. Lalu untuk bagian gedung utamanya, yaitu aulanya, itu di bagian gedung aula ini terdapat 28 lampu dan terdapat di bagian gedung aula ini terdapat 28 lampu dan juga terdapat 12 smoke detector untuk di bagian gedung utama. Untuk di bagian WC-nya ini terdapat 4 buah lampu pijar di masing-masing WC dan sebuah lampu untuk di bagian wastafel dan smoke detector juga. Untuk stok kontak di bagian WC itu terdapat di bagian sini, yaitu di WC. Sedangkan untuk stok kontak semua lampu di bagian gedung utama ini terdapat di bagian gudang, dan bagian gudang juga terdapat 2 lampu dan 2 smoke detector. Lalu kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu ke bagian rencana elektrikal lantai 1 ruang teori TKRO. Untuk di rencana elektrikal lantai 1 ini,
Aliran listriknya itu berjalan dari sini, lalu masuk ke dalam kelas dan masuk WC. Dan untuk di WC ini terdapat dua smoke detector. Dan untuk di WC ini terdapat dua smoke detector, 6 buah lampu pijar dan 2 lampu untuk menerangi area wastafel. Dan untuk di bagian kelas, di setiap kelas ini terdapat 9 lampu dan 3 lampu dan 3 smoke detector untuk di setiap kelas. Dan untuk arah stop kontaknya ini terletak di bagian sini dekat pintu. Dan untuk stop kontak utama atau stop kontak intinya itu terletak di bagian sini. Lalu untuk di bagian alarm manualnya itu terletak tidak terlalu jauh dari stop kontak. Dan untuk alarmnya juga sama, tidak terletak jauh dari. Untuk alarm manualnya terletak di bagian sini, itu dekat kelas, itu hampir ke tengah kelas. Dan untuk belnya juga terletak di sini. Lalu kita lanjut ke lantai 2. Untuk di lantai 2 itu memiliki jaringan yang sama, tidak jauh berbeda dengan lantai 1. Lalu kita lanjut di lantai 3. Untuk di lantai 3 juga sama, cuma bedanya untuk di lantai 3 penerangan lampunya jauh lebih panjang karena untuk menerangi tangga nantinya ketika akan gelap. Lalu kita lanjut ke bagian berikutnya. Untuk bagian berikutnya adalah ruang prakteknya. Untuk di ruang praktek TKRO di lantai 1, untuk bagian alur listrik itu masuk dari bagian depan sini, mengalir ke bagian ruang teorinya, ke bagian ruang prakteknya. Untuk di ruang prakteknya ini terdapat Untuk di ruang praktek ini terdapat 16 lampu dan juga beberapa smoke detector yang berjumlah 9. Dimana stop kontaknya ini terletak di bagian sini. Alarm smoke-nya atau untuk smoke manualnya itu terletak di sini juga, dan juga belnya. Dan untuk bagian lampu menuju WC ini, bagian lorong ini juga terdapat lampu. Dan juga sini juga sama. Dan untuk di lantai 2-nya ini memiliki sistem yang sama, memiliki sistem alur yang sama seperti di lantai 1-nya. Dan ini dia untuk di lantai 2-nya. Lalu kita lanjut ke bagian gedung berikutnya, yaitu gedung TKRO yang kedua. Untuk yang kedua ini memiliki stop kontaknya, yaitu berletak di bagian sini, bagian tengahnya, dengan sistem aliran yang kurang lebih seperti sistem aliran listrik, dan jumlah titik lampunya itu kurang lebih sama, yaitu berjumlah 16 dengan 9 smoke detector. Lalu kita lanjut ke bagian lantai 2-nya. Untuk di lantai 2-nya memiliki jumlah lampu dan aliran listrik yang kurang lebih sama seperti di lantai 1-nya. Kita lanjut ke bagian berikutnya, ruang TKRO di lantai 2-nya. Lantai 2-nya ini memiliki jumlah titik lampu yang sama dan jumlah lampu yang sama dan smoke detector yang sama, yaitu berjumlah 16 dan 9. Untuk lampunya 16 dan untuk smoke detectornya 9. Dan untuk lampu pijar di setiap lorongnya ini menerangi setiap lorong agar tidak terlalu gelap ketika menjelang malam hari. Dan untuk di bagian kantin juga memiliki beberapa titik lampu, di mana kantin yang kami sediakan ini ada 5, sehingga kami memberikan 5 titik lampu. Dan untuk di bagian memakannya, di ruang makannya ini kami memberikan smoke detector, tidak memberikan lampu. Lalu untuk di bagian lorongnya yang menuju ke kantin ini juga diberikan beberapa lampu. Lalu kita lanjut untuk ke bagian ruang praktek TKRO di lantai 2-nya.
Ini di lantai 2-nya ini memiliki hal yang sama. Lalu kita lanjut ke bagian rencana elektrikal bangunan gedung, teori TBO lantai 1. Untuk di lantai 1 ini, karena aliran listriknya ini mengalir dari ujung sini dari lorong sebelah kiri ke kanan. Jadi untuk aliran listrik ini mengalir dari lorong sebelah kiri lalu menuju ke bagian WC. Lalu ada beberapa sok kontaknya di WC dan beberapa lampu dan smoke detector. Lalu masuk lagi ke ruang guru praktek atau dosennya siswa-siswa di sana dengan 4 buah lampu dan 2 smoke detector. Lalu masuk lagi, dia mengalir lagi ke dalam kelas. Untuk di banyak kelas memiliki jumlah lampu yang sama, yaitu 9 lampu dan 3 smoke detector untuk di setiap kelasnya. Kita lanjut untuk di bagian, lalu kita lanjut ke bagian elektro. Lalu kita lanjut ke bagian gedung lalu kita lanjut ke bagian elektrikal gedung teori TBSM lantai 1. Di lantai satunya ini memiliki, di bagian kelasnya ini memiliki jumlah yang sama. Di bagian kelasnya ini memiliki smoke detector yang sama. Di bagian kelas ini memiliki titik lampu dengan jumlah yang sama dan titik smoke detector yang sama. Dan di lorongnya ini dilengkapi dengan beberapa lampu pijar. Dan untuk di WC-nya juga memiliki 3 lampu pijar di setiap WC-nya dan memiliki 1 smoke detector di setiap WC-nya dan 1 lampu untuk menerangi di bagian wastafelnya. Lalu kita lanjut di bagian lantai 2, ruang TBSM memiliki sistem yang sama seperti lantai 1, cuma bedanya di bagian ini jauh lebih panjang. Di lantai 3-nya juga sama di lantai 2. Untuk di gedung teori TBO di lantai 3-nya ini memiliki sistem yang sama seperti ruang praktek TBO di lantai 2 dan 1-nya. Lalu kita lanjut ke bagian ruang praktek TBO lantai 1. Di bagian lantai 1 ini, untuk di ruang prakteknya ini memiliki 8 lampu dengan 3 buah smoke detector di setiap ruang prakteknya. Lalu untuk di bagian depannya ini terdapat lampu pijar yang berjumlah 4 buah dan terdapat 1 stok kontak inti itu berjumlah 1 di bagian depan sini, dan juga alarm manual di bagian depan sini, dan juga alarm yang akan berbunyi ketika kebakaran. Lalu kita lanjut di lantai 2. Lantai 2 ini memiliki jumlah yang sama, jumlah lampu yang sama, dan titik letak yang sama pula seperti di lantai satunya. Kita lanjut untuk di bagian ruang praktek TBSM. Di ruang praktek TBSM di lantai satunya ini, untuk aliran listriknya ini mengalir dari ruang panel inti, mengalir ke bagian dalam bangunan, mengalir ke bagian dalam ruang praktek, di mana dari dalam ruang panel inti ini terdapat 1 panel, di mana di dalam ruang teori ini terdapat 8 buah lampu dengan 3 buah smoke detector di setiap bangunannya. Dan ini dia ada ruang panel kecilnya ini di bagian depannya, di depan ruang teori, di depan ruang praktek TBSM, dan juga terdapat alarm manual untuk kebakaran dan juga belnya. Dan kita lanjut di lantai 2, dan di lantai 2-nya ini memiliki sistem yang sama, yaitu dari ruang panel kecil dialirkan juga ke dalamnya. Lalu kita lanjut untuk di bagian rencana elektrikal di bagian gedung fisika komputer. Untuk di bagian lab ini, lab fisika kimia komputer ini, terdapat 4 buah lampu dengan 3 buah smoke detector, dengan ruang panelnya itu terletak di bagian sini. Di bagian sini dekat dengan tangga,
Lalu bagian untuk alarmnya, alarm manualnya itu terletak di bagian sini, dan alarm belnya itu terletak di bagian sini. Untuk jumlah lampunya di setiap ruangannya ini terdapat 8 buah lampu dengan 3 buah smoke detector itu di setiap ruangannya. Jadi kita lanjut untuk di bagian berikutnya. Untuk di bagian berikutnya, rencana elektrikal ini terdapat di perpustakaan. Untuk di perpustakaan ini sama hal layaknya seperti di lantai bawah, cuma bedanya di perpustakaan ini terdapat 4 buah lampu, terdapat 8 buah lampu dan 3 buah smoke detector. Di mana alarm smoke manualnya, di mana alarm kebakaran manualnya itu terletak di sini, dan untuk belnya terletak di sini. Dan ini adalah alirannya. Ini adalah aliran untuk lorongnya, titik lampu di lorongnya, dan di sini adalah panel intinya atau stop kontaknya intinya. Lalu kita lanjut ke bagian berikutnya. Untuk di bagian musola, lantai 1, di lampunya ini di bagian teras depannya di sini, dan ini untuk di bagian dalam musola terdapat di sini. Dia itu mengelilingi, dan di sini kenapa tidak berlampu, karena di sini bagian voidnya, dan di sini dia untuk di bagian lantai 2-nya. Di lantai 2 ini memberikan lampu sehingga di bagian voidnya nanti yang di lantai 1 ini dapat diterangi dengan jauh lebih baik. Dan ini adalah untuk lantai 2-nya, dan ini adalah tabel keterangan untuk elektrikal, di mana untuk lampu TL 2x40 watt dengan kabel sebesar 4x4 meter kubik dengan jumlah 160 dengan lumen 1800, dan juga jumlah lumen atau wattnya itu 100 dengan watt 80 dengan luxnya 200. Itu mendapatkan, dengan begitu total yang dibutuhkan itu adalah 160, yaitu total lampunya. Itu lampu pijar itu menggunakan kabel dengan jumlahnya itu 200, lumennya itu 450, lumen atau wattnya itu adalah 20 dengan watt 40 dengan luxnya 40. Lalu untuk lampu TL LPD dengan 1x40 watt itu 40x40, ya, yang itu dengan kabel 4x4 meter. Lalu dengan jumlahnya itu adalah 450 dengan lumennya itu 1400. Lalu dengan luxnya atau wattnya itu 100 dengan watt 40, luxnya itu 200 dengan jumlah 450. Lalu untuk manual stand atau kontak manual itu dia menggunakan kabel 3x1,5 mm kubik dengan jumlah 17. Lalu untuk smoke detector, di smoke detector ini menggunakan kabel yang hampir sama dengan manual station. Di manual station ini, lalu untuk smoke detector menggunakan kabel yang sama seperti manual station, yaitu menggunakan kabel 3x1,5 cm kubik dengan jumlah 450 buah. Untuk bel alarm menggunakan kabel yang sama dengan jumlah 17 buah. Untuk panel listriknya menggunakan kabel 4x4 cm dengan jumlah 20 buah. Sedangkan untuk stok kontaknya ini menggunakan kabel 3x1,5 cm kubik dengan jumlah 69 buah. Lalu kita lanjut ke bagian berikutnya. Di bagian berikutnya adalah bagian penghawaan atau tata udara. Di bagian lantai satunya, untuk di bagian lantai satunya, ya, untuk penataan udaranya ini, itu di bagian ruang guru diberikan 2 buah kipas, dan untuk di bagian
Untuk di bagian ruang guru diberikan 2 buah kipas, dan untuk di bagian UKS diberikan 1 buah kipas. Dan untuk penghawaan di bagian WC itu terdapat beberapa ventilasi di bagian depan sini. Dan untuk penghawaan di ruang kepala sekolah dan wakil kepala sekolah itu menggunakan AC. Dan ini dia untuk bagian ruang staff dan ruang untuk bagian ruang staff dan ruang rapat. Untuk di ruang rapat terdapat 2 buah AC, dan untuk di setiap ruang staff terdapat 1 AC. Jadi kita lanjut lagi ke bagian berikutnya. Untuk di bagian tata udara di lantai satunya ini tidak ada, karena dia merupakan sebuah parkiran. Lalu ini dia tata udara di bagian aula di lantai 2. Dia menggunakan AC yang bisa dipindah-pindah, itu berjumlah 10 buah. Dan untuk bagian gudangnya, di bagian gudangnya ini dia menggunakan alat elektronik untuk penghawaan, yaitu dia yang menggunakan ventilasi saja. Dan untuk bagian penghawaan di WC ini menggunakan dan untuk penghawaan di bagian WC ini menggunakan ventilasi untuk bagian penghawaannya. Dan untuk di bagian penghawaan kelas, yang kelas teori TKRO, ini terdapat 2 buah kipas di setiap kelasnya dengan stop kontaknya terletak di bagian sini. Untuk arah masuknya angin ini terdapat dari jendela masuk, dan dari sini. Untuk bagian jendela depan ini adalah jendela mati. Dan untuk bagian WC, di bagian WC ini terdapat ventilasi. Lalu kita lanjut untuk di bagian rencana tata udara di ruang teori TBSM di lantai satunya. Di lantai satunya ini sama memiliki 2 buah kipas di setiap kelasnya, dan untuk di bagian WC memiliki ventilasi juga, yaitu di bagian sini untuk penghawaan, dan sini juga. Lalu untuk bagian stop kontaknya ini terletak di bagian sini, bagian depan sini, dan bagian depan sini. Lalu kita lanjut ke bagian berikutnya, itu ruang tata udara TPWO lantai 1. Di lantai satunya sama memiliki 2 kelas. Untuk di bagian TWO di lantai satunya sama memiliki 2 kipas di setiap kelasnya dengan stop kontak yang terletak di bagian ini dekat pintu. Dan untuk di bagian tempat pembimbingnya ini menggunakan AC, dan untuk bagian ini menggunakan ventilasi udara. Untuk tata udara di lantai 2 di gedung TKRO memiliki sistem yang sama, yaitu 2 kipas angin di setiap kelasnya. Begitu juga dengan gedung teori TBO. Untuk gedung teori TPBO di lantai 2 memiliki penghawaan yang sama, yaitu penghawaan kipas dan penghawaan secara alami, yaitu dari ventilasi yang itu masuk dari sini, dari belakang bangunan. Untuk bagian depannya itu adalah jendela mati. Kita lanjut untuk bagian TBSM di lantai 2-nya memiliki sama, yaitu 2 gedung teori, yaitu memiliki penghawaan yang sama, yaitu 2 buah kipas di setiap gedung. Di teori lantai 3 TKRO memiliki. Dan untuk tata udara di bagian lab, fisika, kimia, dan komputer, itu di bagian fisika, kimia itu menggunakan kipas, sedangkan di bagian komputer itu menggunakan AC yang sebanyak 2 buah AC. Lalu untuk di bagian musola ini menggunakan AC sebanyak 6 buah AC di lantai 1 dan di lantai 2-nya. Dan untuk tata udara di kantin ini tidak menggunakan penghawaan buatan, mereka menggunakan penghawaan alami yang bergerak dari bagian taman depan langsung masuk ke dalam. Lalu kita lanjut untuk di bagian penghawaan tata udara perpustakaan itu menggunakan 2 buah kipas angin. Kita lanjut untuk di bagian lantai 1 ruang praktek TKRO
Ini ruang praktik TKRO memiliki dua bagian, yaitu bagian untuk dosen pembimbing dan penyimpanan alat, yaitu di bagian sebelah kiri itu mendapatkan 2 buah AC untuk bagian pengawalannya, sedangkan untuk di bagian mahasiswanya atau siswa-siswinya itu mendapatkan sebuah kipas. Lalu untuk di gedung teori TKROS, dia ini berbeda dengan sebelumnya. Untuk ini fokus ke siswa-siswanya, itu jadi mendapatkan 3 buah kipas untuk bagian pengawalannya. Dan pengawalannya ini di bagian belakangnya ini adalah pengawalan alami secara terbuka. Untuk bagian depannya ini tertutup karena menggunakan jendela mati. Lalu kita lanjut di bagian gedung praktek TKRO di lantai satunya juga. Untuk di bagian lantai satunya terdapat 3 buah kipas dengan stok kontaknya terletak di bagian sini. Untuk di lantai 2 TKRO, gedung prakteknya memiliki pengawalan yang sama. Begitu juga dengan pengawalan lainnya di TKRO, cuma bedanya untuk di bagian gedung TKRO yang ini, dia tidak lagi menggunakan AC tapi menggunakan kipas lagi karena udah fokus ke siswa-siswinya. Lalu kita lanjut ke bagian tata utara TBO di lantai satunya, itu menggunakan kipas angin 2 buah di setiap kelasnya, di lantai 1 dan juga di lantai 2. Lalu kita lanjut untuk di gedung praktek TKE. Untuk di gedung praktek TWSM lantai 1. Untuk di bagian TWSM ini, di bagian ini arah tata udaranya ini dari bagian belakang. Ini adalah udara. Untuk di bagian belakang adalah pengawalan alami dengan dibantu dengan beberapa kipas untuk menyalurkan ke seluruh ruangan, di mana alirannya dari ruang panel masuk ke sini, lalu masuk ke stok kontak kecil, lalu dialirkan lagi. Dan untuk di bagian ini adalah menggunakan AC, sedangkan untuk bagian gudangnya ini menggunakan kipas. Untuk di lantai 2-nya, ini menggunakan full kipas, di masing-masing ruangan menggunakan 2 buah kipas dengan alur udaranya masuk dari belakang, dibuang ke depan. Kita lanjut, ini adalah tabel keterangan untuk kebutuhannya. Untuk kipas anginnya ini menggunakan kabel 4x4, dan untuk AC menggunakan 4x4, dan untuk AC yang satunya lagi itu menggunakan kabel 3x1,5 cm kubik. Dengan watt yang dihasilkan itu adalah untuk kipas adalah 30 watt, dan untuk AC itu adalah 600 watt. Dan untuk AC adalah 600 watt di masing-masing AC. Di 2 jenis AC ini menghasilkan 600 watt. Lalu untuk jumlahnya, untuk jumlah kipas yang dibutuhkan adalah 80. Lalu untuk jumlah yang dibutuhkan untuk kipas adalah 82 untuk memenuhi kebutuhan yang ada. Lalu untuk kebutuhan jumlah AC, untuk jumlah AC dibutuhkan 27 AC. Sedangkan untuk AC yang portable ini hanya membutuhkan 10 AC karena hanya terletak di ruang aula saja. Dan itulah dia hasil kerja saya dalam mengerjakan utilitas. Semoga hasil kerja saya dapat bermanfaat. Dan jika ada kritik dan saran, saya akan menerimanya. Sekian dari saya dan terima kasih.